Motivasi apa sampai Ose masuk di jurusan informatika? Karena jurusan informatika nih kalau orang yang pintar matematika tuh, Iya. dong hancur lah ibu talan di situ lah, makanya. Bismillahirrahmanirrahim. Tenggol dong. Hai. Gimana? Lalu gimana? Lalu oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun anda berada. Jumpa lagi bersama saya Syahcan. Di video kali ini ya saya kedatangan tamu dan saya berniat untuk kita adakan podcast. Ya, kita cerita tentang nisasi. Jadi kali ini kita kedatangan tamu. Mas siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Al-Fauzan. Oh, Ihsan Al-Fauzan. Oke, siap. Jadi Ihsan ini waktu beta pergi KKN, teman-teman. Dia adalah salah satu murid ya. Iya, murid di salah satu murid. Murid. Oke. Lalu Ihsan pertama ke sini bagaimana tuh kira-kira sampai dari tempat KKN di Samal itu bagian mana? Kobi. Oh, bagian Kecamatan Serang Utara, Timur Kobi. Oh, Kecamatan Serang Utara, Timur Kobi ya. Jadi itu ya. Sekarang kuliah di IAIN Ambon. Oh, sekarang kuliah di IAIN Ambon, guys. Tapi pertama dengar IAIN Ambon tuh bagaimana sampai tiba-tiba dari Kobi, dari daerah Trans tiba-tiba langsung terjun ke Stein, Kota Ambon dan kuliah di sini. Benernya sudah agak asing sih. Oh, Sudah agak asing dengar IAIN Ambon. Oh. Terus? Apalagi orang tua juga alumni situ pasti. Oh. Sering cerita, oh IAIN Ambon tuh begini dan begini. Oh iya. Jadi dengar cerita itu langsung tertarik masuk di IAIN kah atau bagaimana? Kalau sebelumnya pasti tidak. Beda. Oh. Tapi karena disuruh. Oh, disuruh pilih. Nah, pilih. Awalnya tuh berniat kuliah di mana kira-kira? Awalnya mungkin di Jawa ya. Jawa. Tapi mungkin orang tua merasa takut dan memutuskan kuliah di sini saja. Mungkin banyak kenalan juga di sini. Oke. Dosen-dosen mungkin. Oh iya sih ya. Lalu sekarang kuliah ambil jurusan apa ya? Informatika. Oh, informatika. Prodi baru di IAIN Ambon. Oke. Tapi awal mula kenal dia tadi di mana? Awal kenal Kak Sadan ini di KKN Samal. Oh iya. Waktu itu apa? Ketemu di sekolah. Ya. Kalau tidak salah di perpus, guys. Iya, di perpus kalau salah. Perpus hari itu. Iya. Saya tahu bagaimana tiba-tiba kan dulu ada tetap Iya, betul. Hari itu kayaknya ada tanya-tanya sesuatu tentang kuliah kalau iya, salah. Kuliah tidak saya. Betul saya. Lah, pada saat itu mungkin beta rekomendasi IAIN tuh. Iya. Terus perkembangan kuliah sampai saat ini bagaimana? Tapi sebelum itu cerita dulu awal mula masuk di IAIN itu bagaimana sih menurut Anda? Nanti masuk jalur PTKIN atau mandiri coba? Awal masuk ke IAIN Ambon itu lewat jalur kedua. Kalau tidak salah UMPTKIN. Oh, UMPTKIN. Terus memilih jurusan? Memilih pilihan pertama jurusan informatika. Oh, informatika ya. Oke, untuk ketahuan teman-teman bersama saat ini di 2024 ini IAIN itu punya prodi baru. Oh, sistem informasi, informatika sama pemikiran politik Islam. Nah, iya ya. Dan teman yang satu ini dia masuk di informatika. Saat ini semester berapa? Pertama. Dan prodi baru juga. Jadi masih baru ya? Masih baru, Bang. Masih baru, Bang. Belum ada perkembangan apa? Belum ada. Soalnya jurusan baru. Iya. Jadi pas kuliah hari pertama rasanya bagaimana? Awal kuliah pasti senang sekali. Apalagi informatika ini
apa jurusan baru tapi siswanya 79 orang. Ih, mahasiswa baru langsung orang masuk satu kali buka mahasiswa langsung dia masuk banyak. Iya, masuk banyak. Main ngeri sih. Sadar Iya. memang ngeri, sadar. Hari ini kita ditemani oleh Amor, guys. Ini bukan endorse, tapi Amor ini memang mahasiswa yang Amor itu tetap. Amor adalah salah satu pilihan terbaik dikala orang-orang semua, dikala mahasiswa yang ada PC itu Ciamo Doe, yang ada uang, mereka lari ke Amor. Ini bukan endorse ya, tapi sekarang anak pahit Amor. Lanjut, guys. Iya, lanjut. Terus. Bagaimana lah? Share Sumaso pertama kuliah. Awal kenalan sama teman-teman baru selain beta siapa? Awal kuliah ya mungkin banyak sih teman-teman baru. Teman-teman baru. Iya. Suara yang paling dekat kaseng. Ada. Ada. Sudah ada. Tapi kalau mahasiswa sebanyak 70 berapa tadi? 79. 79 orang, Pak. 79 orang, Pak. Baru berapa kelas? Itu dibagi 3 kelas. Satu kelas berapa? Satu kelas sekitar 26 20 orang siswa. mahasiswa. Iya. Biasa. Awal-awal tuh biasa tuh masih banyak. Masih banyak. Biasa. Nanti tahun demi tahun ada yang namanya seleksi alam. Oh, seleksi alam langsung tiba-tiba menipis. Sin tahu cuma kali dong su kawin kah atau kadang su sing kuliah karena biaya apa? Biaya UKT. kuliah kah apakah? Tapi di kampus su buka beasiswa kau belum? Sudah ada beasiswa. Apa yang dong buka? Apa ya? KIP. Baru KIP saja. Baru KIP. Sing UKT. Masih KIP. Oh. Lalu sih daftar ke sing. Belum dapat mau apa sih? Daftar. Mau apa sih berkas lah sih daftar karena itu kesempatan langka sih. Kesempatan. Saya lulusan tahun 2004 Tahun ini 2024. 2024. Oh, berarti peluang dapat tuh besar sekali karena itu mayoritasnya tuh yang lulusan 2024. Kalau 2 tahun lulus baru mau daftar itu kayaknya agak susah sih. Kecuali order. Bisa lah. Lalu perkembangan selanjutnya di awal-awal kontrak kuliah bagaimana? Awal-awal kontrak kuliah yang pasti Apa ya? Mungkin agak sedikit berbeda. Sedikit berbeda? Iya. Mungkin zaman-zaman sekolah kan beda ya dibanding kuliah. Agak sedikit jauh berbeda. Tapi pada saat dapat orang baru, kenal lingkungan baru, sudah mulai berbau, toh? Tapi kan pada saat kuliah, mata kuliah yang pada saat masuk tuh yang menurut adik susah tuh apa sih? Yang paling susah banyak sih. Apa salah satu salah satunya sah? Spillnya yaitu algoritma dan pemrograman dasar. Algoritma sama Dan pemrograman dasar. Oke. Memang si materi ini agak susah Agak sih. susah. Orang yang awam yang memang tahu algoritma itu seperti apa. Program ini pemrograman komputer. Iya. Biasa kotong waktu SMA itu juga waktu SMA kasih SMP itu kotong sekolah di mana boleh. Soalnya kalau kotong waktu SMP kotong guru-guru tuh juga dong ajar kotong punya mata pelajaran apa Tikom juga dong ajar kayak bagaimana. Cuman paling besar tuh dong cuma cara kasmati dan kasmanya lah itu saja. Itu saja. Masih jalan itu kayak begitu. Iya, don takut dong laptop rusak dan ini memang setengah mati. Makanya pada saat kotong masuk di perguruan tinggi, separuh memang buta alam. Cinta komputer sama sekali. Meskipun itu informatika banyak mahasiswa, pasti ada yang tidak bisa main laptop. Nah, makanya pada awal-awal kalau ada materi ilmu komputer kah apa tuh
komang kuliah baik-baik supaya komang tahu minimal lah, tahu mengoperasikan Word toh, Word. Microsoft Word. Nah, karena itu paling sangat perlu itu guys. Itu tuh supaya pada saat bikin makalah, kan awal-awal ini kan kau bikin makalah Bikin ini, makalah. bisa lah masalah ontalisasi dan sebagainya tuh. Ontalisasi apa punya persyaratan, struktur penulisan makalah itu seperti apa kan, itu kan nanti tergantung dosen tuh. Yang penting kamu bisa main komputer tuh, itu dulu. Karena perkembangan seberapa bulan di sini nih? Sekitar 1 bulan lebih. Satu bulan lebih ya. Tapi kalau teman-teman dong yang baru nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena ini beta punya podcast perdana. Sekian lama beta susah bikin lagi, jadi ini podcast perdana. Oke, jadi begitu ya guys ya. Kopi dingin tuh. Mic jatuh ya guys. Lalu sebelum jadi saya motivasi apa sampai sih masuk jurusan informatika? Mungkin ingin mengetahui ilmu komputer bagaimana. Ilmu komputer. Tapi kalau tapi cuma itu saja alasannya. Ya, mesti ingin membuat pemrograman juga sebenarnya. Ya, Itu sangat butuh logika yang luar biasa gak sih? iya sih. Butuh pemikir yang punya IQ yang rata-rata gak sih? Rata-rata tuh berarti standar, berarti yang IQ yang tinggi lah. Iya. IQ tuh bisa diasah ketika kau tuh bisa banyak baca buku lah. Banyak baca buku, banyak diskusi dan hal-hal. Karena ya kalau kau tuh yang melakukan hal itu nanti ya akan stuck saya begini. Intinya rajin baca buku ya. Gitu. Tapi kan sebelum masuk di ini, kita ulang lagi ya guys ya. Ada kan biasanya tuh kalau kau mau masuk di perguruan tinggi kan pastilah dong menyuruh kotong untuk memilih beberapa jurusan yang memang kotong niat memasukkan. Maksudnya selain informatika apa sih? Kalau tidak salah itu HPI. Pilihan kedua itu HPI. Hukum pidana Islam, tapi Iya. HPI itu kotong singkirkan karena belum rezeki di situ. Maksudnya lebih rezeki ke informatika. Jadi informatika. Sejauh ini awal-awal masuk kuliah tuh masih pernah baca-baca tentang informatika itu sendiri atau apa bagaimana sih? Sudah. Tapi ilmu informatika tuh kayaknya ngeri sih. Ana sendiri tuh beta sendiri kayak kalau mau bicara tentang informatika secara umum berarti orang pasti tahu toh. Belum tahu informatika tuh ilmu komputer. Orang yang bisa mengoperasikan komputer. Nah, itu saja yang umum yang belum tahu. Tapi yang dalamnya itu lebih ngeri lah. Iya, memang. Sedap sih. Jadi mulai baru sekarang masih awal-awal kuliah tuh jadi belum tahu yang namanya cinta di kampus tuh kayak bagaimana. Siap. Tapi orang nama cinta dinamika kampus belum tahu. Terus ini kasih ada tertarik masuk organisasi kasih? Untuk saat Organisasi ini, intra ataupun ekstra lah kalau misalnya untuk saat luar dan dalam lah. ya. Untuk saat ini belum ada. Belum ada. Soalnya orang tua menyarankan belum masuk organisasi dulu gitu. Orang tua menyarankan begitu. Oh iya. Dan juga kalau mau ikut organisasi pun perlu juga konsultasi juga sama orang tua juga. Oh iya sih. Karena semua lah, karena organisasi ini sangat penting bagi mahasiswa. Iya. Saya bilang organisasi yang penting. Organisasi itu penting. Karena di dalam organisasi itu melatih kotong, melatih banyak hal. Salah satunya tuh melatih melatih yang namanya tuh public speaking, kemudian kepemimpinan. Karena setiap kalau masuk organisasi ada yang namanya tuh materi kepemimpinan. Iya kan. Tapi kalau misalnya kalau ada orang yang tawarkan dari sekian banyak organisasi kita ambil dari luar dulu ya. Nah, mau ambil yang mana? Kayak misalnya ada
PMI, IMM, HMI. HMI, kami. Kira-kira tertarik kemana? Pilih salah satunya. Kalau Daftar. menurut saya pribadi kami sih. Kami. Iya, menurut saya pribadi. Kami. Kayaknya kami ini ngeri sih. Ngeri. Dia pertama dengar organisasi kami dari siapa? Itu pas sosialisasi di Oh, kelas. tuh ada datang pengkaderan, don Ya. cari kader, jadi don datang cari, don sukses. Oh, ya kami. Saya mulai dan saya juga tertarik. Oh, tertarik untuk masuk itu, tapi belum ada niat untuk masuk. Belum ada itu masuk. Oke, siap. Kemudian kita masuk ke organisasi ya, karena jurusan baru jadi Iya, belum ada himpunan prodi ya, belum ada. cuma pro. Kak ada bayang-bayang buat bikin begitu? Sudah Ada- ada bayang-bayang, sudah ada bayang-bayang. Sudah ada bayang-bayang. Tapi belum ditentukan jadwalnya. Oh, Kapan gitu. karena itu kalau misalnya kalau organisasi maksudnya himpunan prodi itu sudah angkat, minimal harusnya harus masuk di, kalau jadi pengurus mending kalau jadi pemimpin ya pengurus lah, pengurus sesuai dengan keahlian itu. Iya. Kemudian kalau ada lagi yang apa ya, organisasi yang senat, nanti masuk saja, masuk. Kemudian kalau ada di luar sana mungkin komunitas-komunitas yang merasa bisa membuat OSIS itu berkembang, ya ente masuk dan berproses di situ. Siapa tahu dengan masuknya OSIS itu bisa mengembangkan OSIS punya skill di sana, entah itu hard skill, soft skill, bisa ente lipat. Karena mahasiswa itu kita harus harus banyak berbaur, banyak banyak relasi biar tahu penggulung lah ya, biar olah itu lancar. Sabar su. UKM kita bahas ke UKM, ada di kampus itu ada banyak UKM itu. Khusus tahu UKM ada UKM Mahipala, ada UKM pers, ada UKM apa olahraga, ada UKM apa ya, Sansekerta, Sanggar Seni dan kayaknya itu ada lembaga dakwah kampus LDK. Nanti kalau ada perekrutmen ya nanti masuk saja, proses di situ biar siapa tahu dengan masuknya sih ya ente bisa. Soalnya pada saat ketemu kembali OSIS mulai olah tangan berjalan ke atas, laki ini kayaknya dia lebih ngeri kah. Dari situ kita bisa tukar-tukar pendapat, ya welcome. Jadilah ya. Jadi untuk saat ini teman-teman dimanapun anda berada, kotong buka podcast ini dengan saling kenal mengenal aja. Dan beta juga tanya-tanya dia sedikit tentang dia punya proses kuliah. Selama ini ada kendala atau aman? Aman. Masih pertama aman. Masih senang-senang nih. Masih senang-senang ya. Iya. Tapi biasa ngaji. Mahal. Iya. Di kru berapa? Turun kru 1. Al-Qur'an. Iya, berarti kalau Al-Qur'an berarti itu C1 ya? Iya, C1. Iya, ngeri. Cuma tinggal kasih ya, apa? Bacaannya lebih fasih lagi. Lebih tartil lagi. Sadap, kotong organisasi di depan bagian ini, kalau kotong rokok di ama ngeri. Salah, barang-barang mantap. Oke, berikutnya nanti kotong akan undang. Nanti bisa kalau sih pun teman-teman datang kan di sini lah, kotong organisasi saya, kotong baca cerita sekitar pengalaman dan hal-hal sebagainya. Yang penting bonus. Saya sudah dapat cewek kasih? Belum kan? Tapi jangan dulu ya. Ya, jangan dulu. Fokus dulu. Fokus kuliah dulu. Oke, pesan orang tua buat Ose pada saat kuliah itu apa sih? Beta nggak tahu. Biar pemirsa juga tahu. Pesan orang tua intinya kuliah yang benar. Kuliah yang rajin. Kuliah yang rajin. Kuliah yang betul. Kuliah yang rajin. Biar lulus bisa membahagiakan orang tua. Iya. Oke lah.
Oke kan. Kata-kata hari ini Kata-kata hari ini, buat pemirsa bisa ada kesan kata-kata. kata-kata hari ini. Oke, Oke, siap. kata-kata hari ini. Jadilah pemenang di setiap tantangan. Nih. Iya, iya. Itu ciptaan sendiri atau quote? Cita ada coach kalau dia. Oh, ada quotes ya. Iya, oke. Jadi begitu guys. Itu Iya. kata-kata dari dia. Jadi mungkin videonya singkat, padat dan jelas karena ini baru, teman-teman. Baru. Jadi mungkin sampai situ doang. Berikutnya mungkin beta akan datangkan tamu-tamu. Jangan dulu kotong undang-undang orang besar, kotong undang-undang kotong punya teman-teman mahasiswa Teman-teman dulu. mahasiswa. Biar kotong Apalagi yang maba ya. yang apa? Bisa, yang penting Bisa. ente koleng teman-teman datang ke sini kotong ngopi bersama, Iya, baru kotong cerita-cerita seputar Bisa. perkuliahan saja. Oke? Aman? aman. Oke. Untuk itu teman-teman mungkin sampai situ. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe dan jangan lupa follow IG-nya siapa? IG-nya adik ganteng ini. Coba nama IG apa? Isan Al Fauzan. Christian Afrajan dan beta punya IG ya. Oke, di sini. Mungkin tuh dan kita berpose dulu biar ketong kasih masuk di thumbnail tuh. Oke. Berpose dong. Anjir. Gigi dia mulu tuh. Oke, mungkin sampai kita. Dadah, bye bye.